Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadana. Saya dari Prodi Administrasi Publik Kelas D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen. Oke, yang pertama ada pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian: 1. Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi. 2. Menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi. 3. Membuat job description atau uraian pekerjaan. 4. Menentukan seseorang atau karyawan yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja dan urian-urian kerja dari masing-masing satuan organisasi. Selanjutnya, definisi pengorganisasian menurut para ahli terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Steiner dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi, pengorganisasian adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, menurut Siagin 1983, pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, dan kewenangan. Tanggung jawab dalam sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi. Yang ketiga, menurut T. Hani Andoko dalam Kamus Kata Bahasa Indonesia, pengorganisasian adalah suatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang tersentralisasi dan berisi tugas-tugas yang sangat terspesialisasikan. Selanjutnya, proses fungsi pengorganisasian ada 5, yaitu: yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan. Yang kedua, merinci tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Perancangan organisasi. Perencanaan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan. Terlebih dahulu mereka harus memberikan setiap kegiatan organisasi. Kekuasaan dan wewenang manajemen. Kekuasaan berarti sesuatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah diberikan kepadanya. Kewenangan atau authority. Kewenangan pada dasarnya ialah bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, delegasi wewenang. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal dari atasan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Deklarasi wewenang yang efektif dibagi menjadi beberapa macam. 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. 2. Memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan dengan beberapa perlindungan waktu yang dipunyai karyawan, kemampuan yang dimiliki karyawan. 3. Mendelegasikan tugas, serta disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan. Selanjutnya, seseorang akan memenuhi perintah apabila dipenuhi, yaitu: yang pertama, dia dapat memahami komunikasi. Yang kedua, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.